Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وفي رواية لمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح أي في جماعة فهو في ذمة الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bisa terhitung oleh hambanya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah ta'ala, ada suatu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh fahuwa fi dhimmatillah, maka dia, orang yang salat subuh tersebut, ada di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata tentang hadis tersebut, maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, siapa hamba Allah yang salat subuh, maka dia ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siapapun, man, kalau di dalam ilmu jurumiyah dan ilmu alat yang lainnya, man itu adalah isim mausul atau disebut sebagai kata sambung yang bersifat sebagai amiyah atau bersifat general. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, baik dia yang sudah berumur, baik dia seorang remaja, bahkan anak-anak sekalipun, fahuwa fi dhimmatillah, ada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi menyebutkan ada dua tafsir, ada dua takwil di dalam maksud perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ada di dalam tanggungan Allah ada dua. Yang pertama adalah Allah akan menjaga dia. Allah akan menjaga dia dari setelah salat subuh hingga malam, menjaganya dari keburukan manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, maksud daripada tanggungan Allah, Allah akan menanggung dia. Maksudnya barang siapa yang dia salat subuh, maka ada dalam tanggungan Allah adalah siapapun orang yang salat subuh pada saat itu, kemudian dia meninggal, mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, kemudian dia meninggal pada siang tersebut,
maka satu janji Allah, husnul khatimah, matinya dalam keadaan baik. Fahuwa fil jannah, Allah akan tempatkan dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Imam Nawawi menyebutkan salat subuh di sana adalah fi jama'atin, secara berjamaah. Jadi barang siapa yang dia salat subuh dengan berjamaah, jamaah itu biasanya lebih daripada satu atau lebih daripada dua. Dan yang paling bagus ke masjid fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah, maka Allah akan menanggungnya. Maksudnya adalah barang siapa yang dia salat subuh, Allah akan menjaga dia dari keburukan, dan ketika dia meninggal pada siang tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur ya Bapak. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah taala. Alhamdulillah ya, kita berkumpul pada saat ini untuk tiada lain untuk duduk di dalam majelis zikir dan ta'lim. Mengingat ada 4 hal yang akan didapatkan oleh seorang hamba Allah tatkala dia duduk di dalam majelis, tatkala dia duduk mendengarkan tausiah, ta'lim, baik dia ilmu fiqihnya atau hadisnya dan berbagai ilmu syariat yang lain. Rasulullah SAW pernah menyebutkan 4 hal tersebut. Majtama'a fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul. Imam atau ulama menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan kaum adalah suatu hamba atau beberapa hamba Allah yang duduk yang lebih daripada 3 orang, disebut sebagai kaum. Tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin, di rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa bait atau rumah Allah adalah semua tempat yang di situ dibicarakan tentang kebesaran Allah, tentang sabda Rasulullah, maka dia disebut sebagai rumah Allah. Di rumah-rumah Allah yatluna kitab Allah, dia saling membaca kitab Allah. Tidak ngobrol sana sini, kemudian tidak ngapa-ngapain kecuali untuk belajar. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling belajar di antara satu sama lain. Illa haffat alaihimul malaikah, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. 1, sakinah akan turun kepada kita. Apa sih yang dimaksud dengan sakinah? Ada sakinah, ada mawaddah, ada ar-rahmah. Apa yang dimaksud sakinah? Para alim ulama menyebutkan bahwasanya sakinah adalah kelezatan atau kenikmatan dia dalam ibadah kepada Allah. Ketika orang-orang berkumpul untuk belajar, maka Allah akan kirimkan ketenangan di dalam hati kita, ketenangan di dalam jiwa kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan menyeliputi kita, akan berkumpul rahmat tersebut kemudian datang kepada kita. Adapun rahmat adalah iman dan takwa kepada Allah. Jadi barang siapa yang dia duduk di majelis,
yang dia mendengarkan ta'lim, ilmu syariat, zikir, membaca Al-Quran, maka keimanan dan ketakwaan dia akan terus yazid, akan bertambah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi orang-orang hamba Allah yang duduk di dalam majelis taklim tersebut. Lagi malaikat sedang ada di antara kita. Bukan hanya saja itu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan membanggakan orang-orang tersebut di dalam majelis yang lebih mulia dari majelis ini, yaitu majelis para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei malaikat, ini ada fulan ibnu fulan sedang menghadiri majelis mengagungkan namaku, menyanjung Rasulullah, maka catat pahala mereka kemudian berikan kepadaku." Itu 4 pahala, 4 keutamaan yang akan didapatkan oleh hamba Allah yang duduk di dalam majelis untuk membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan 4 hal tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita akan memulai kajian fikih kita mengenai tentang arkanus salah atau rukun-rukun salat, sebagaimana yang majelis sebelumnya saya dapat kabar dari Ustaz Afif sebelumnya masuk ke tentang arkanus salah, tentang Al-Fatihah ya. Rukun-rukun salat mengenai atau di dalam Al-Fatihah. Sekarang akan beranjak kepada rukun selanjutnya, yaitu al-i'tidal atau ar-ruku' ya. Rukun salat yang selanjutnya adalah ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Khamisuha ruku'un biinhina'in bihaitsu tanalu rahatahu. Adapun rukun-rukun salat yang nomor kelima setelah Al-Fatihah adalah ruku'. Wa huma ma'ada al-asabi' min al-kaffaini fala yakfi wusulul asabi' rukbatayhi. Hadirin jamaah, kita sama-sama lihat bahwasanya yang namanya ruku itu tidak hanya meletakkan kedua telapak tangan, ataupun tidak hanya meletakkan asabi'. Asabi' itu jari. Nah, jari seperti ini saja, punten. Jadi tidak cukup meletakkan jari seperti ini saja. Kata musannif, rahatahu rukbatayhi. Jadi kedua telapak tangannya harus memegang kedua lututnya. Dipegang. Lau arada wad'ahuma 'alaihima 'inda i'tidalil khalqah hada aqallur ruku'. Jadi minimal gerakan ruku adalah meletakkan kedua telapak tangan di kedua lutut, digenggam. Jadi tidak hanya meletakkan jari saja di sini, tidak. Asal menyentuh ke lutut, tidak. Melainkan hanya harus kedua telapak tangannya memegang kedua lututnya. Baik. Wa sunna fir ruku'i taswiyatu dhahrin wa 'unuqin. Dan disunahkan. Nah, disunahkan. Terkadang orang banyak salah paham mengenai sunnah dan mubah atau dianjurkan. Disunahkan artinya gerakan ini langsung warid atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan di dalam gerakan ruku' untuk mensejajarkan punggung dan juga leher. Ini ya. Jadi antara punggung dan leher ini harus sejajar. Tidak boleh terlalu nunduk. Terkadang kan ada orang yang nunduk, terlalu nunduk, sehingga punggungnya ini ada di atas. Itu
bukan tidak boleh atau haram ya, bahkan membatalkan sholat, tidak. Tapi dianjurkan, disunnahkan untuk mensejajarkan antara punggung dan leher. Jangan terlalu ke bawah dan jangan terlalu ke atas, terlalu tangga istilahnya. Itu tidak boleh. Atau tidak disunahkan ya. Yang disunahkan itu harus sejajar punggung dan juga leher. Seperti itu. Bi an yamuddahuma hatta yasira kas-safihah. Contohnya musonif mencontohkan, mentafsilkan atau mentamsilkan, mencontohkan, mendeskripsikan seperti papan. Seperti papan. Yamuddahuma hatta yasira kas-safihah. Seperti papan sejajar antara leher dan juga punggung. Al-wahidati lil ittiba, untuk atau mengikuti gerakannya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu kalau ruku bagaikan papan diletakkan di situ saking lurusnya, ya. Kalau misalkan kita ada yang tidak bisa ya, atau ada yang belum bisa ya, terus berusaha. Kalau yang tidak bisa bercoba atau berusaha semaksimal mungkin sampai kita ngerasa bahwasanya punggung dan leher ini sudah sejajar. Baik. Wa akhadha rukbatayhi ma'a nasbihima wa tafriqihima. Ini masih gerakan di dalam ruku. Satu berarti tadi meletakkan kedua telapak tangan di kedua lutut. Kemudian punggung dan leher sejajar. Lalu kedua telapak tangannya, jari-jarinya ini direnggangkan. Punten. Jadi kalau sujud kan seperti ini ya, nggak seperti ini. Nah, ruku, jari-jari di dalam ruku dan sujud berbeda. Kalau ruku itu kita dilebarkan, tafriq namanya, dilebarkan seperti ini. Kalau di dalam sujud seperti ini, ya, digabungkan. Jadi letakkan kedua telapak tangan di lutut dan direnggangkan jari-jarinya serta punggung dan leher sejajar. Bi kaffaihi ma'a kashfihima wa tafriqati asabi'iha tafriqan wasatan. Wa qawlu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi thalathan. Ya. Tentu setiap rukun di dalam sholat pasti ada konsekuensinya, yaitu ada doa di situ. Doa. Kita ketika takbiratul ihram ya, mengangkat kedua tangan pasti ada doanya. Allahu akbar. Kemudian setelah itu Al-Fatihah tentunya ya. Kemudian ruku ada doanya, i'tidal ada doanya, sujud juga ada doanya. Nah, di dalam ruku ini terdapat doa yang warid datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi thalathan. Salah satu doa ruku adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Salah satunya, walaupun banyak sekali doa-doa di dalam ruku. Sebanyak 3 kali ya, lil ittiba wa aqallut tasbihi fihi wa fis sujudi marratan walau binahwi subhanallah. Dan paling sedikitnya tasbih di dalam gerakan ruku maupun sujud adalah dengan mengucapkan subhanallah 1 kali saja. Saya ulangi, minimalnya tasbih di dalam gerakan ruku' dan sujud adalah satu kali. Allahu akbar, ruku', subhanallah, minimal. Kalau bisa kita sampai 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Kalau tidak sempat atau ada hal ya, atau misalkan mau meringkasnya,
Silahkan, dan paling sedikitnya adalah mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Sami Allahu liman hamidah, 1 kali. Wa fi sujudi marratan walau binahwi subhanallah wa aktsaruhu. Tadi kan minimal. Sekarang maksimalnya berapa sih? Wa aktsaruhu 11. 11. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah sebanyak 11. Atau Subhanallah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 11 kali. Itu. Yang paling banyak adalah 11. Wa yazidu man marra nadban Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqalat bihi qadamayya aw qadami ay jami'a jasadi lillahi rabbil alamin. Ya, kalau bisa ya di dalam salat sunnah kita dianjurkan untuk melebihkan doa-doa. Jadi di dalam ruku itu kan tadi paling minimalnya adalah subhanallah ya, dan disunnahkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Nah, di sini lihat dianjurkan, bahkan disunnahkan untuk orang yang mau nambahin doa ruku. Doanya seperti apa? Doanya Allahumma laka raka'tu, kepada engkau lah ya Allah aku ruku. Wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepadamulah aku berserah diri. Khasya'alaka sam'i, pendengaranku fokus untukmu ya Allah. Wa basari, serta juga penglihatanku. Wa mukhi, semua yang ada di dalam jasadku, tulangnya, tulang punggungnya, rambutnya, kulitnya, semuanya. Wa masaqalat bihi qadamayya. Nah, ini kalau misalkan ada bapak-bapak yang mau nambahin doa ya, boleh silahkan doanya seperti itu ya, atau misalkan mau doa yang lain boleh silahkan, asalkan ada satu hal yang tidak diperbolehkan di dalam ruku ataupun sujud ya, tentunya adalah membaca doa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti contohnya misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sampai akhir itu ya, atau doa-doa yang lain itu tidak diperkenankan di dalam ruku dan sujud. Pertanyaannya kenapa? Karena gerakan ruku dan gerakan sujud adalah gerakan yang kita di situ posisinya merendahkan diri kita sebagai manusia di hadapan Sang Khalik Allah. Maka tidak patut, tidak layak ketika ada di dalam gerakan tersebut membawa kalimat Allah, membawa Al-Quran seperti itu. Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada kita dalam gerakan ruku dan sujud boleh menambahi dengan doa ya, tapi dengan doa-doa yang tidak di dalam Al-Quran. Silahkan seperti ini, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqalat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin aw lillahi rabbil alamin. Wa yusannu fihi wa fi sujudi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah ini yang paling sedikit ya, yang paling kita bisa juga ngamalin karena sedikit sekali, boleh kita amalkan. Di dalam ruku dan sujud kita boleh juga atau disunnahkan untuk membaca doa seperti ini. Allahumma au subhanaka ya,
subhanaka, subhanakallahumma, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita sama-sama bareng-bareng. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita ulangi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sekali lagi insyaallah hafal. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi kita semua udah hafal, silahkan bapak-bapak yang mau mengamalkan di dalam ruku ataupun sujudnya boleh ya. Jadi kalau misalkan saya mau ganti aja sama doa, silahkan ya. Jadi boleh kita tasbih ya, subhana rabbiyal azim, atau misalkan mau doa silahkan. Saya mau dua-duanya, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli juga. Boleh silahkan. Jadi makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan, kata para alim ulama dalam kaidah atau usul fiqih atau kaidah fikih. Sesuatu yang banyak pekerjaannya maka banyak pahalanya. Ya, jadi sesuatu yang banyak pekerjaannya akan menjadi atau banyak juga pahalanya. Kalau kita misalkan tasbih kita amalkan dalam ruku dan sujud, kemudian kita juga mengamalkan doa juga ya, itu silahkan, pahala dan kemungkinan dan doanya akan mustajab insyaallah ya, akan bertambah. Baik, walau iqtasara 'ala tasbihi aw dzikri. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalkan kita pengen milih salah satunya? Saya mah mau tasbih aja, saya mah mau doa saja. Tadi pertanyaan seperti itu. Apa fatasbihu afdalu? Tasbih lebih utama. Jadi kalau misalkan ada yang mau milih antara doa dan tasbih di dalam gerakan ruku atau sujud, mana yang paling baik? Tasbih ya, membaca subhanallah. Wa thalathu tasbihatin ma'a Allahumma laka raka'tu ila akhirih afdalu min ziyadati tasbih ila 11. Kan tadi seperti ini ya. Mana yang paling baik antara membaca subhanallah subhanallah ya, atau misalkan subhana rabbiyal azim dengan doa? Mana yang paling baik? Tasbih ya. Sekarang pertanyaannya gini, gimana kalau misalkan kita baca tasbih, nih sebelah kanan baca tasbih dan baca doa tadi, tasbih ditambah doa yang tadi, kemudian di sebelah kiri ada membaca tasbih tapi 11 kali. Ini 11 kali, ini tasbih dan doa. Mana yang paling baik? Tasbih dan doa. Ya, kalau misalkan ada yang mau silahkan. Tasbih dan doa itu sudah yang paling baik daripada membaca tasbih sebanyak 11 kali. Yang tadi yang paling maksimal. Jadi maksimal di dalam membaca tasbih dalam ruku ya atau sujud itu 11 kali. Seperti itu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Nah, dibenci. Dalam usul fikih ketika disebut makruh itu adalah sesuatu yang ketika dikerjakan tidak dapat dosa dan ketika ditinggalkan mendapatkan pahala ya. Dikerjakan tidak dapat dosa dan ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Baik. Dan dimakruhkan al-iqtisaru
'ala ar-ruku'i wal mubalaghatu fi khafdir ra'si 'anid dhahri fihi. Baik. Jadi dimakruhkan bagi kita, ya, tidak diperkenankan bagi kita, dibenci, ya, kalau kita melakukan hal dua ini, ya, dalam gerakan ruku. Satu, kita membaca doa yang paling minimalnya atau lebih rendah dari minimal batasan bacaan ruku. Tadi paling minimal bacaan di dalam ruku, bapak-bapak, baca apa tadi? Subhanallah, kan gitu ya? Subhanallah paling minimal, dan itu satu kali. Nah, gimana kalau ada orang yang lebih ringkas dari itu, lebih sedikit daripada subhanallah sebanyak satu kali? Contoh misalkan Allah, kita baca seperti itu saja. Maka kata musannif, yukrahu, dimakruhkan bagi kita membaca lebih sedikit dari subhanallah, ya, makruh hukumnya. Jadi minimalnya tadi subhanallah, Allahu akbar, misalkan pas ketika ruku subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Jangan atau dimakruhkan kalau kita bacanya Allahu akbar, Allah sami Allahu liman hamidah. Yang penting ada tumakninah saja misalkan, ya, itu dimakruhkan, ya. Asal penting adalah paling minimalnya membaca subhanallah. Yang kedua dimakruhkannya apa? Wal mubalaghatu fi khafdir ra'si. Tadi kan gerakan ruku, ya punten, seperti ini, sejajar, ya. Kata Rasulullah seperti sofihah atau kayu papan. Papan yang lurus. Kalau misalkan ada orang yang terlalu berlebihan menunduk sekarang, nah itu hukumnya makruh. Makanya punten, kalau misalkan di antara kita ada yang kepalanya kalau ketika ruku terlalu ke bawah, nah itu hukumnya makruh di dalam sholat, tapi tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Jadi ada dua hal dalam gerakan ruku yang dimakruhkan. Satu, membaca lebih sedikit dari kadar subhanallah satu kali. Yang kedua, terlalu pas ketika gerakan ruku terlalu memposisikan kepalanya ke bawah, menundukkan kepalanya, itu hukumnya makruh. Wa yusannu lidzakarin, ya, wa yusannu lidzakarin, wa yusannu, dan disunahkan khusus untuk laki-laki. Sekarang sunnahnya untuk laki-laki saja, berarti untuk perempuan tidak sunnah. An yujafiya mirfaqaihi an janbaihi wa batnihi an fakhidaihi fir ruku'i was sujudi wa li ghairihi. Disunnahkan bagi kaum laki-laki di dalam gerakan ruku dan sujud untuk, nih sunnah, merenggangkan, ya, tangan dijauhkan dari satu, ya, merenggangkan apa namanya ini, kedua sikut, ya, kedua sikut dari perut, ya, dari perut. Jadi kalau misalkan dalam keadaan ruku, punten, jangan gini, tangannya jangan rapat ke perut. Jadi gerakan ruku itu tangannya gini aja. Atau sujud juga sama. Nah, jangan seperti ini. Itu buat perempuan. Ya, buat laki-laki dilebarkan. Jadi untuk laki-laki kedua sikutnya harus menjauhi perut. Janbaihi itu ini nih, pinggang dan perut. Jadi dijauhkan. Dalam artian tidak menempel. Tidak menempel.
Seperti itu. Bahkan kalau dikatakan Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ketika sujud anak kambing bisa lewat, Pak. Anak kambing bisa lewat, saking gedenya. Tapi satu hal yang paling penting, jangan sampai kita menyakiti tetangga sholat gitu, Pak. Jadi jangan sampai kan sunnah direnggangkan nih dalam sholat, akhirnya pas ketika sujud, wah seperti ini, sampai mengganggu tetangga sholatnya, teman yang di sebelahnya. Nah, itu yang dibolehkan. Jadi cukup ada ruang di situ untuk merenggangkan kedua sikut, kemudian dia lebarkan. Ya, batasan di situ saja, ruang di situ saja. Tidak boleh sampai menyakiti yang di sebelahnya, ya, sampai membuat sempit yang sebelahnya. Itu tidak diperkenankan. Karena yang paling penting satu, ya, kita tidak boleh membuat orang menjadi tidak khusyuk. Nah, itu ya, mengganggu maksudnya. Itu adalah salah satu kesunahan di dalam gerakan ruku dan sujud. Jadi udah banyak tuh tadi ya yang disunahkan. Satu, disunahkan punggung dan leher sejajar. Kemudian sunnah juga merenggangkan jari-jari ya dalam ketika memegang kedua lutut. Kemudian juga mengucapkan subhanallah atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali sunnahnya. Kemudian apalagi tadi merenggangkan kedua lutut, merenggangkan kedua sikut ya, menjauhkannya dari pinggang dan perut. Baik, udah banyak sekali tuh. Sekali gerakan banyak sekali sunnahnya. Wali ghairihi, dan untuk selain laki-laki, berarti perempuan. Untuk perempuan seperti apa gerakannya? An yadhumma fihima ba'dahu li ba'din. Kalau perempuan dalam gerakan ruku ataupun sujud itu mendomkan. Dom itu merapatkan tangannya atau sikutnya, menempelkannya ke pinggang dan perut. Ya, jadi gerakannya seperti ini. Jadi ketika ruku seperti ini, ya, seperti ini. Dan kalau ketika sujud dia rapat ya, rapat saja, rapat. Jadi tidak seperti laki-laki seperti ini. Nah, jadi bapak-bapak setelah di majelis ini dilihat tuh nanti istrinya lagi sholat. Misalkan istrinya lagi sholat, kelihatan ketika ruku kedua sikutnya seperti apa. Kalau misalkan berbeda, punten, kita kasih taklim, ya. Jadi taklim itu nafkah suami ada 2 kan. Satu nafkah zahir dan yang kedua nafkah batin. Punten, jadi banyak sekali, ya, banyak sekali orang yang belum paham nafkah batin ini. Kalau istri itu kita nafkahi secara zahir, kita kasih makan, ya, supaya menjadi asbab dia hidup, kan seperti itu, agar hidup tuh zahirnya. Nafkah batin kita ngasih ilmu ruh ke dia, kita ngasih ilmu agar hatinya hidup, seperti itu, ya. Jadi nanti bapak-bapak setelah dari sini kita cek ya, dicek istri atau misalkan ada anak perempuannya, silahkan, ada perempuan di situ dicek ya, mahramnya dicek, lihat, nah, bilang, kasih taklim, ibu misalkan, atau sayang bebek ya misalkan gitu kan ya. Lihat, kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu gerakan ruku dan sujud bagi wanita adalah merapatkan kedua sikut ke pinggang dan perut, ya. Jadi jangan sampai seperti ini, itu menyerupai laki-laki, ya, punten. Taib, ya, kita juga kalau masih ada yang misalkan merapatkan, direnggangkan saja semampunya dan sebisanya di situ, ya. Tidak boleh memaksakan sampai menyakiti orang lain yang di sebelah kita ketika sholat berjamaah. Kalau ketika sholat sendirian silahkan, mangga ya, tapi jangan terlalu besar ya, sewajarnya saja. Taib,
tanbih sekarang. Ba'dahu li ba'din. Tanbih. Peringatan. Yajibu an la yaqsida bil hawa lirruku'i ghairahu. Wajib bagi kita musolli, orang yang sholat, sedang sholat, ketika kita hendak turun untuk ruku ataupun sujud, ya, ini kita bahas dulu ruku, ya. Ketika kita ruku, tidak ada tujuan lain selain memang kita ingin ruku. Jadi kalau bapak-bapak hendak turun nih, al-hawa itu turun untuk ruku, tujuannya udah ruku saja. Memang ada yang tujuannya bukan ruku, ada. Contohnya seperti ini. Falau hawa lirruku'i ghairahu. Falau hawa lisujudi tilawatin. Falamma balagha haddar ruku' ja'alahu ruku'an. Gini contohnya. Jadi punten kalau misalkan kita sedang seperti ini, berdiri, ya. Kemudian kita mau sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika mendengar apa, Pak? Ayat sajadah, ya. Ayat sajadah banyak, ayat sajadah sekitar ayat 17, 18, ya. Itu. Jadi pas ketika gini mau baca ayat sajadah, mau turun tuh buat sujud tilawah. Pas ketika nyampe had ruku, punten, gerakan ruku seperti ini. Pas ketika mau nyampe had ruku, ini kan mau sujud nih. Tujuannya tadi apa? Sujud tilawah, ya, punten. Sujud tilawah, tapi pas ketika nyampe had ruku, dia mikir lagi. Udah saya mau ruku aja. Sat. Gimana hukumnya tuh? Ya. Jadi dia turun tadinya untuk sujud tilawah, tapi dia pakai untuk ruku yang tadi rukun. Nggak jadi nih sujud tilawahnya, saya langsung ruku aja. Nah, falamma balagha haddar ruku' ja'alahu ruku'an lam yakfi. Tidak cukup atau tidak sah. Karena dia tadi turunnya dia bukan untuk ruku, melainkan untuk sujud tilawah. Seperti itu. Bal yalzamuhu an yantasiba thumma yarka'a kanadhirihi minal i'tidali was sujudi wal julusi bainas sajdataini. Ya, jadi kalau misalkan kita, ya, sedang kayak tadi kasusnya seperti tadi, ya, mau sujud tilawah, tapi pas ketika kita nyampe ke had ruku, pas ketika gerakan ruku, mau kepikiran ruku saja, tidak perlu sujud tilawah. Maka apa yang perlu kita lakukan? Udah, kita berdiri lagi. Berdiri dulu lagi, ya. Kemudian kita ruku dengan niat dan tujuan untuk ruku. Allahu Akbar. Seperti itu. Sujud tilawahnya tidak jadi, ya. Jadi naik lagi, kemudian dia turun lagi dengan tujuan untuk ruku, ya. Walau syakka. Nah, sekarang kalau ragu, siapa? Ghairu mu'minin wa huwa sajidun hal raka'a. Ada pertanyaan, gimana misalkan jika kita sudah sujud terus kita kepikiran, ini sudah ruku atau belum? Nah, mungkin salah satu dari kita ada yang mengalami, ya. Ataupun misalkan ada pertanyaan, kalau sedang sujud tiba-tiba kepikiran, tadi saya ruku atau belum nih? Ya, tadi sudah ruku atau belum? Lazimahul intisab fauran sumar ruku' wa la yajuzu lahul qiyamu raki'an. Ketika kita ragu, ya, ketika sujud ragu nih, sudah ruku atau belum, maka langsung seketika itu berdiri dan ruku, ya. Jadi yang namanya ibadah itu tidak bisa dibangun dalam keraguan. Ketika ada ragu sedikit pun, kita harus langsung melakukannya.
ini udah atau belum? Udah belum? Langsung lakukan. Tadi contohnya, ketika dia sujud, dia kepikiran sudah ruku atau belum. Maka kata musannif, lazimahul intisabu fauran, langsung berdiri lalu ruku. Pertanyaannya tidak lagi i'tidal lagi, kemudian sujud, seperti itu. Ya. Jadi untuk gerakan ruku ya tadi sudah disebutkan tentang kesunahannya, gerakan-gerakannya, doanya, dan ada kasus seperti tadi ya, ketika tatkala kita lupa apakah sudah ruku atau belum, maka kita langsung berdiri lagi menunaikan rukunya. Dan yang tadi satu lagi, tidak ada tujuan lain untuk ruku ya pas ketika gerakan ruku melainkan ruku itu sendiri. Tidak boleh tujuan yang lain ya. Atau misalkan tujuannya bukan sujud tilawah Pak, tujuannya misalkan untuk seperti mengambil sesuatu atau apalah. Contoh misalkan seperti ini, berdiri, kemudian kita ingin ngambil ada yang gigit atau apa gitu ya, seperti ini. Pas ketika kita berdiri seperti ini, nanggung, mending sujud langsung ruku aja langsung. Nah itu pun tidak boleh, karena tidak ada tujuan awal untuk ruku ya, tidak ada tujuan untuk ruku. Maka tatkala kita ruku, sujud, dan rukun-rukun yang lain harus bermaksud dan bertujuan gerakan tersebut. Kalau kita lagi ruku, kita mau ruku, maka tujuan kita adalah ruku. Kalau kita hendak sujud, maka tujuan kita adalah sujud. Seperti itu. Itu di dalam rukun salat yang nomor kelima adalah ruku. Mungkin ada pertanyaan dalam permasalahan ruku ini? Sebagai imam ketika lupa. Ketika lupa sudah sujud. Ghair makmum ya. Walau syakka, tadi di sini disebutkan walau syakka ghairu makmumin. Jadi kalau ragu selain makmum, artinya berlaku yang hukum tadi untuk imam dan yang salat sendirian. Nah, kalau misalkan yang lupanya makmum, punten. Kalau yang lupanya nih makmum, apakah berdiri? Tidak. Kenapa? Karena kewajiban makmum adalah mengikuti gerakan imam, seperti itu. Jadi hukum yang tadi ketika kita ragu ya, lagi sujud udah ruku atau belum, langsung berdiri, itu diperuntukkan untuk imam dan sholat yang sendiri ya. Terus gimana makmumnya? Nah pertanyaannya, ikut atau enggak? Ikut. Makmumnya ikut lagi, ikut bersama imam, mengikuti gerakan imam, seperti itu. Ada pertanyaan tentang masalah? Untuk yang pakai kursi dalam gerakan ruku ya, yang duduk di kursi. Untuk yang uzur ya, itu adalah masuk ke bab uzur di dalam sholat. Bagi yang tidak mampu untuk berdiri, maka gerakan rukunya itu satu ya, kalau yang uzur nih semampunya dia. Yang kedua, kalau untuk gerakannya tetap membungkukan punggung, dibungkukan ya. Kalau misalkan kita duduk seperti ini, duduk, kita lagi sholat, misalkan sholat, kemudian mau ruku, Allahu Akbar. Nah, batasannya itu seperti ini. Tidak boleh terlalu menunduk atau tidak boleh lebih menunduk dari gerakan kita sujud. Karena gini Pak, kita kan sholat, kalau sholat duduk nih seperti ini, Allahu Akbar, ruku, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kalau sujud harus lebih bawah lagi, harus lebih bawah. Nah kalau misalkan gerakan rukunya lebih bawah daripada sujud, nah itu tidak boleh. Karena yang namanya uzur ini ya, yang uzur ini dima'fu, tidak menjadi masalah, tidak harus sejajar ya. Kalau sejajar kan bawah sekali Pak. Nah kalau sejajar kan bawah sekali dan susah gitu.
susah. Maka gerakannya tidak boleh lebih rendah dari sujud. Seperti ini saja. Ada simbol, Pak, ada isyarat untuk ruku. Kemudian ketika sujud lebih bawah lagi. Seperti itu. Itu gerakan bagi yang uzur. Ada pertanyaan lagi? Iya. Iya, lupa. Gerakan ke atasnya itu apakah mengucapkan Allahu Akbar lagi sebagai penanda untuk makmum atau gimana? Apakah nanti makmumnya juga subhanallah? Subhanallah gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk kasus yang tadi ya, imam itu bagusnya takbir lagi, Pak. Kenapa? Karena itu kan intiqali disebutnya, perpindahan, untuk memberikan tahu kepada makmum bahwasanya dia kelupaan berdiri. Nah, banyak sekali makmum-makmum yang memang kadang ketika melihat seperti itu malah membaca subhanallah, sehingga membuat imamnya itu ragu. Waduh, ini gimana nih? Subhanallah tadi kan saya lupa ya. Tapi ini subhanallah. Nah, itulah jadi perlunya ta'lim ya, perlunya belajar bahwa ya itu tadi, ketika lupa si imamnya dalam keadaan imam, pas ketika sujud dia lupa ruku, dia langsung berdiri lagi dengan mengucapkan Allahu Akbar. Apa-apa, silahkan ya. Karena supaya makmumnya tersebut tahu gitu loh, gerakan imam selanjutnya itu apa. Ya, kalau tiba-tiba berdiri, oh berarti imamnya lupa ruku. Yang jadi pertanyaan saya, kalau misalkan ada kasus seperti itu adalah berarti makmumnya itu lupa juga atau gimana gitu ya. Soalnya kan makmum itu kan harus mengikuti imam ya. Kalau misalkan sekarang imamnya ragu, terus makmumnya apakah tidak mengingatkan atau apa? Nah, maka bagi makmum ya, ketika dalam keadaan makmum imamnya lupa atau imamnya sedang salah gerakan dan sebagainya, kita sebagai laki-laki dianjurkan untuk membaca tasbih tadi, subhanallah. Saya mendapati beberapa kasus, Pak ya, yang sangat sekali penting lah gitu ya, penting, dan itu menentukan suatu kesahan sholat. Kasus imam dan makmum tentunya. Jadi ketika imam di misalkan sholat isya ya, atau sholat yang lebih dari 2 rakaat, Pak ya, sholat isya atau sholat subuh ya, kan dia setelah 2 rakaat itu duduk tahiyatul awal kan, Pak ya, tahiyatul awal. Terus imamnya itu lupa pas ketika ini kasus 2 rakaat, misalkan sudah 2 rakaat dari sujud untuk bangun, harusnya kan kita duduk sujud duduk pertama ya, tahiyat awal. Tapi imamnya langsung berdiri, Allahu Akbar. Harusnya kan Allahu Akbar ya. Kalau Allahu Akbar berarti dia berdiri nih. Makmumnya duduk, diem, yakin. Tadi kan belum tahiyat awal nih. Imam udah berdiri. Subhanallah. Oh, begitu. Subhanallah. Imamnya bingung. Oh iya, belum tahiyat awal. Langsung duduk lagi, Pak. Dari seperti ini, imamnya disuruh langsung duduk lagi subhanallah sama makmumnya. Allahu Akbar. Gini lagi. Nah, itu batal. Punten ya. Jadi itu hukumnya batal. Kenapa? Karena yang namanya tahiyat awal rukun atau bukan, Pak? Sunnah ba'd. Ketika lupa sujud sahwi. Sedangkan yang namanya berdiri bagi yang mampu membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Ya, membaca Al-Fatihah dengan berdiri bagi yang mampu hukumnya rukun. Sedangkan sujud tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Sesuatu yang rukun tidak bisa kalah dengan perkara yang wajib, seperti itu. Jadi kalau ada kasus seperti itu, udah suruh makmumnya yang berdiri. Jadi tidak perlu membaca subhanallah. Imamnya sudah lupa, sudah dalam kadar berdiri dia, udah tidak boleh lagi duduk, kecuali kalau imamnya dalam keadaan
gerakan yang masih memungkinkan untuk duduk. Seperti ini nih. Allah dari sujud, Allah pas ketika gini, nah ini masih mungkin duduk. Tapi kalau udah gini, nah udah seperti ini udah gerakan, udah harus naik. Harus naik. Meskipun baca subhanallah udah kita naik sebagai imam. Dan makmum pun harus ikut ya. Harus ikut. Tapi kalau masih batasannya seperti ini, nah itu masih bisa duduk. Kita duduk. Set. Nah, duduk. Makmum pun semuanya duduk untuk tahiyatul ula. Ada pertanyaan? Nah ya. Itu yang nomor ke-5. Rukun yang nomor ke-5 ya. Sekarang kita beranjak ke rukun yang nomor ke-6. Wasadisuha, tentu ya kita sudah tahu bahwa gerakan setelah ruku adalah i'tidal. I'tidal itu kita perlu tahu, i'tidal itu artinya naik lurus, i'tidal itu artinya. I'tidal itu lurus, naik dan sebagainya. Walau fi naflin 'alal mu'tamad. I'tidal itu adalah rukun walaupun di dalam sholat sunnah. Artinya kalau ada orang yang sholat sunnah tapi nggak i'tidal, hukumnya tidak sah ya, tidak sah. Wa yatahaqqaqu bi'audin ba'da ar-ruku'i li bad'in bi an ya'uda lima kana 'alaihi qabla ruku'ihi qa'iman kana aw qa'idan. Punten Pak, ini juga saya alhamdulillah udah baru menemukan ibarahnya ya. Saya menemukan ibarahnya jadi seperti ini. Ada kasus i'tidal itu, jadi ada yang mengatakan i'tidal itu gerakan yang mana gerakannya itu harus sama seperti sebelumnya. Nah saya itu waktu itu belum paham maksud i'tidalnya itu gerakannya sama seperti gerakan sebelumnya itu seperti apa. Jadi seperti ini prakteknya. Kalau kita sholat mampu berdiri, kita mampu berdiri nih, kita mampu berdiri, kita ruku. Pas ketika i'tidal harus kembali kepada gerakan sebelumnya Pak. Gerakan sebelumnya apa? Berdiri. Ada seperti ini, dia salat duduk, ya salat sunnah misalkan nih, atau salat wajib yang nggak mampu untuk berdiri ya, atau salat sunnah, dia kan boleh duduk nih kalau salat sunnah, nggak jadi masalah. Tapi pahalanya kurang Pak ya. Dia duduk salat sunnah. Pas ketika dia ruku, saya ruku. Pas mau i'tidal dia malah berdiri. Ah, saya mau berdiri aja i'tidalnya. Gerakan sebelumnya apa tadi Pak? Sebelum i'tidal duduk. Nah itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan dalam keadaan kita sholatnya duduk, kita ruku dalam keadaan duduk, i'tidal pun dalam keadaan duduk, seperti itu. Ya, jadi tidak boleh kita i'tidalnya itu berbeda dengan gerakan sebelumnya. Kalau kita sholatnya berdiri, ketika i'tidal pun berdiri. Kalau misalkan kita sedang sholatnya duduk, maka i'tidalnya duduk sama. Li'audin libadin ya, dalam ibarat di sini bi'audin libadin, kembali seperti awal, kembali seperti semula. Artinya i'tidalnya itu gerakan i'tidal berdiri atau duduknya itu tergantung kepada gerakan sebelumnya. Kalau dia salat berdiri, i'tidalnya berdiri. Kalau dia salatnya duduk, maka i'tidalnya duduk, seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan dia sholatnya berbaring, tiba-tiba pas i'tidal berdiri Pak, kan beda jauh tuh. Itu beda jauh, jadi tidak boleh ya, tidak boleh. Lima kana alaihi qabla ruku'ihi qa'iman kana aw qa'idan walau syakka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mumi fawran wujuban wa illa batalat salatuhu. Ya, seandainya jika ragu fi itmamihi dalam menyempurnakannya, ada ilaihi maka dia langsung kembali ghairal ma'mumi, selain makmum. Jadi kalau misalkan ada yang ragu i'tidalnya sudah sempurna atau belum, maka ulangi lagi. Ya sebagaimana yang saya tadi bilang,
yang namanya ibadah didasari, dipondasi dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Kalau misalkan kita ragu sudah ruku atau belum, maka langsung berdiri ruku. Kalau misalkan kita ragu udah i'tidal atau belum, atau udah sempurna i'tidalnya atau belum, ulangi lagi i'tidalnya. Seperti itu. Ulangi lagi i'tidalnya. Selain makmum, artinya berlaku untuk imam dan untuk orang yang salat sendiri. Wal makmum, sedangkan kalau makmum nih lupa i'tidal, gimana hukumnya? Ya'ti bi raka'atin ba'da salami imamih. Setiap makmum yang dia lupa menunaikan rukun, ya, i'tidal nih misalkan, makmumnya lupa i'tidal, maka dia nggak boleh i'tidal lagi langsung, tidak, karena posisi makmum harus mengikuti imam. Terus gimana dong untuk menunaikan, untuk mengkodok i'tidal dia yang dia lupakan, yang dia lewatkan? Maka dia berdiri lagi setelah imam salam. Dalam keadaan berarti apa? Nambah 1 rakaat. Seperti itu ya, saya ulangi. Kalau misalkan makmum lupa rukun atau kelewat rukun, maka tidak boleh langsung melakukannya pada saat itu, tetapi tetap harus mengikuti imam dan dia menambah 1 rakaat. Seperti itu, Pak. Nambah 1 rakaat. Tadi ya, seperti tadi lupa i'tidal. Kalau yang lupa i'tidalnya imam atau orang yang salat sendiri, langsung i'tidal lagi. Tapi kalau makmum tidak. Makmum harus mengikuti imam. Tatkala dia lupa i'tidal dan rukun-rukun yang lain, maka dia nambah lagi 1 rakaat setelah imam salam. Seperti itu. Jadi harus nunggu imam salam baru kita nambah 1 rakaat. Jadi masbuk istilahnya, jadi masbuk ya. Wa yusannu, dan disunahkan an yaqula, untuk berkata fi raf'ihi, ketika naik buat i'tidal. Pas naik nih setelah ruku, naik untuk i'tidal, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan? Sami'allahu liman hamidah. Itu sunahnya. Sami'allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah bagi orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ucapan yang pertama diucapkan di dalam i'tidal adalah Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd, kepada Engkaulah, kepada Tuhan kamilah, lakal hamdu, segala pujian. Kenapa? Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar bagi orang yang memujinya. Ya. Oh udah. Maka silahkan. Saya tutup dulu tuh. Alhamdulillah ya, kita sudah. Oh iya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan beberapa ini. Ya insya Allah kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Berkaitan dengan gerakan sujud yang merenggangkan. Iya. Itu bagaimana dengan sinkronisasi dengan ajakan waktu kita sholat merapatkan sholat. Merapatkan sholat. Itu kan merapat. Ya. Karena itu mempengaruhi terhadap orang sekitar. Jamaah dalam itu, karena waktu saat itu kalau rapat, bagaimana mensinkronkan kerenggang di awal sampai untuk menuju ke tempat ketika dalam sujud ya. Tapi Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum." Rapatkan dan luruskan saf. Ya, rapatkan dan luruskan saf. Artinya ketika kita membuat saf, bahu dan bahu, tumit dan tumit itu saling bersentuhan. Itu adalah para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian pertanyaannya, pas ketika dia sujud kan disunnahkan untuk merenggangkan kedua sikut. Ya, jangan sampai terkena
pinggang dan perut. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana tadi ya, di sini disebutkan bahwasannya kita merenggangkan kedua sikut, menjauhkannya dari pinggang dan perut itu sesuai yang ada ruang di situ. Tidak terlalu merenggangkan. Makanya soft ya, soft itu jadi kita ketika berdiri itu harus sejajar dengan ini. Jadi tidak boleh seperti ini. Ini tidak terlalu merenggangkan. Jadi harus satu postur tubuh dengan kita lurus seperti ini. Bahkan dikatakan satu jengkal saja. Satu jengkal. Iya, seperti itu. Dan kaki tidak menyerong. Iya, itu kayak seperti orang mau tendangan bebas, Pak. Jadi kakinya seperti ini lurus ke arah kiblat, karena dianjurkan, disunahkan kita semua postur tubuh, mata kita, hidung kita, telinga kita ya, yang ini kaki, jari-jari semuanya menghadap ke arah kiblat. Seperti ini. Nah, ketika kita sujud, maka renggangkan kedua sikut kita sejajar dengan ini saja, kaki kita. Ketika sujud kan seperti ini, Pak. Nah, punten. Jadi seperti ini cukup ya. Seperti ini cukup. Secukupnya saja. Secukupnya saja. Kalau di zaman Rasulullah, punten. Kenapa saya tadi bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sujud bahkan anak kambing bisa bongsor, Pak. Agung. Ya, jadi jasad atau tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang gede, besar. Jadi kalau misalkan renggangnya orang Arab seperti ini beda sama kita. Kalau kita seperti ini, mungkin kalau Arab kan, nah seperti ini. Jadi pas ketika dia sujud agak besar dan ini diangkat, punten, ini diangkat, tidak gini ya, tidak gini. Jadi gini, semampunya di situ. Bahkan sejajar nih dengan ini, sejajar saja. Nah itu cukup, seperti itu. Jadi untuk sinkronisasikan antara soft dengan meletakkan ataupun memposisikan sikut, menjauhkannya dari pinggang dan perut seperti itu. Jadi semampunya dan sebisa yang ada ruang di situ ya. Dan itu tidak boleh, ingat saya ulang lagi, tidak boleh menyakiti tetangga sebelahnya. Itu yang paling penting. Karena banyak sekali saya temukan kasus yang memang dia ingin menunaikan sunnah, merenggangkan kedua sikut tersebut, tapi menyakiti teman yang sebelah. Itu tidak diperkenankan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, seandainya itu terjadi, ya, tetangga kita yang begitu melebar ini, itu kita harus mengalah deh. Untuk mengalah. Nah kalau misalkan ada teman kita yang seperti itu, nah itu ya jadi ininya ya. Ya sudah, kita mengalah tidak jadi masalah, tapi tetap dengan menjaga kerenggangan itu, Pak. Iya, tetap menjaga kerenggangan sikut kita, menjauhkan dari perut dan pinggang dan perut. Karena yang paling penting itu, pokoknya jauh, jangan rapat seperti ini. Maupun segini nggak jadi masalah, atau segini boleh, asalkan jangan rapat. Allahu a'lam. Maksudnya itu tidak hanya di Indonesia, bahwa kita pergi haji. Ya. Iya, besar. Iya, betul. Masih diperbolehkan, nggak jadi masalah, karena emang yang terpenting itu ya, yang tadi saya bilang, kedua sikut itu intinya menjauh dari perut. Kalau seandainya kita nggak dapat untuk lebih lebar, tidak jadi masalah. Atau ada teman kita sebelahnya yang terlalu besar sehingga mempersempit luang kita ketika meletakkan kedua telapak tangan, menjauhkan sikut, ya sudah, kita semampunya saja, asalkan tadi jangan terlalu rapat. Karena kalau rapat dia tasyabuh dengan atau menyerupai wanita, dan itu tidak diperkenankan ya Pak ya. Dan itu tidak menjadikan sholat tidak sah juga. Ya, sebagaimana kita tahu, tidak menjadikan sah ataupun tidak sahnya sholat. Kalau kita terlalu rapat, tidak jadi masalah. Ya, enggak, maksud masalah itu tidak membatalkan sholat. Tapi yang paling baiknya laki-laki direnggangkan, seperti itu. Kalau wanita, oke, karena kenapa? Menjaga aurat juga, seperti itu. Ya, Allah a'lam. Ya.
bagi makmum. Ini saya juga waktu itu pernah menanyakan ke salah satu ustadz, beliau lulusan dari Yaman juga. Saya pernah nanya, gimana ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya apakah baca lagi sami Allahu liman hamidah atau langsung Rabbana lakal hamdu? Ada dua riwayat, Pak. Ada di riwayat. Riwayat yang pertama, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka langsung bilang Rabbana walakal hamd. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum pun membaca sami Allahu liman hamidah lalu membaca Rabbana walakal hamd. Jadi intinya boleh dua-duanya, Pak. Boleh dia bilang sami Allahu liman hamidah dulu atau boleh langsung bilang Rabbana walakal hamd. Tapi yang saya tanya, mana yang paling bagus riwayatnya? Mana yang paling biasa diamalkan? Yang pertama, yaitu langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena sami Allahu liman hamidah tersebut sudah diwakili oleh imam. Maha mendengar Allah bagi orang yang memuji. Maka langsung makmumnya Rabbana walakal hamd. Seperti itu. Wallahu a'lam.